Kalau lu nggak mungkin gagal, apa yang ingin lu lakuin? Menjadi penulis? Atau kembali kuliah? Atau kembali sekolah? Atau membuka usaha sendiri? Ya, jadi sebagian teman-teman ketika udah dewasa itu merasa menyesal. Kenapa ini tidak saya lakukan dari dulu? Nah, itulah. Jadi, eh, bagaimana jika lu nggak mungkin gagal dalam apapun itu, terutama dalam hidup lu, karir lu, bisnis lu, apa yang lu lakuin lah, apa yang lu lakuin. Hey, selamat datang di channel Ken. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah negatif thinking menjadi positive thinking, mengubah keterbatasan menjadi peluang. Oke, lanjut videonya, simak videonya sampai akhir. Sekarang gue mau tanya, kalau lu tahu lu nggak mungkin gagal dalam hidup ini, apa yang lu inginkan dalam hidup? Mau kuliah lagi? Mau sekolah lagi kembali ke SMP atau SMA untuk mengulang kegagalan itu? Atau menjadi penulis buku, pelukis, fotografer, apapun itu? Kalau Anda atau lu tahu lu nggak mungkin gagal, apa yang ingin lu lakuin? Ambil contoh nih, gue pengen belajar musik, gue pengen jadi musisi sekarang. Nah, kalau gue tahu gue nggak akan gagal jadi seorang musisi, gimana? Terus sekarang yang perlu kita perhatikan, apa sih yang bikin kita dulu itu gagal? Apa sih yang bikin kita itu tidak sukses dalam menjalani kehidupan? Atau yang bikin kita itu ya nggak jadi juara? Kita jadi orang-orang yang apa ya, di bawah, jadi orang-orang yang terpuruk, jadi orang-orang yang kalah. Terus yang kita bahas adalah apa yang bikin Anda gagal. Pertama, yang sering orang rasanya itu takut ditolak. Kalau kita mau masuk perusahaan besar, apalagi kalau cewek sama ya, atau kita pengen belajar sesuatu apapun itu, kita merasa takut, kita merasa minder dengan kemampuan kita. Ketika kita mau buka usaha, kita berpikir, apa saya bisa? Apa saya bisa? Kemudian banyak hal di luar kita yang terus memberikan informasi negatif. Saudara, tetangga, teman dekat itu ketika kita membuat pengakuan atau kita ingin menyatakan kepada teman atau curhat ceritanya, bagaimana kalau saya membuat usaha, belum pasti gagal loh, kalau gitu pasti nggak bisa. Ini yang kadang-kadang melemahkan kita. Jadi kita terus lanjut bahas masalah-masalah ini supaya lebih jelas bagaimana menjadi seorang juara, bagaimana mengubah negatif menjadi positif. Dari semua kegagalan-kegagalan yang kita lalui, sebenarnya kita mengacu pada proses belajar. Sebenarnya apa sih yang berharga dari kita itu untuk yang bisa berpengaruh dalam kesuksesan itu sendiri? Apakah dari sekolah lo yang tinggi? Apakah dari orang tua lo yang pintar-pintar sehingga lo jadi keturunan atau punya gen orang pintar? Atau wawasan lo tentang tentang apa yang lo tekuni? Semua itu yang berperan. Tapi satu hal yang paling yang paling fundamental, yang paling mendasar dalam sikap kita menjadi seorang yang lebih sukses adalah sikap positif. Jadi meskipun lu lulusan sarjana, lu kuliah tinggi, atau lu punya orang-orang sukses di sekitar lu, tapi kalau mindset lu, pikiran yang negatif, lu sudahlah, lu nggak akan pernah bisa sukses, lu nggak akan pernah bisa jadi orang yang
lebih baik dari sekarang. Jadi yang paling utama, yang paling fundamental adalah sikap positif. Jadi sekali lagi kita terangkan bahwa sikap negatif itu selalu membawa keburukan. Kalau lu punya sikap positif, lu yakin lu bisa, lu pasti bisa. Setelah kita tahu bahwa fondasi untuk kita sukses adalah sikap positif, yang kedua adalah pantang menyerah. Kita bisa ibaratkan anak kecil. Anak kecil itu mula-mula ketika ingin belajar berjalan, mereka melihat orang dewasa berjalan. Mereka mencoba berdiri, jatuh berkali-kali. Dan bayangkan ketika anak kecil itu punya negative thinking. Kalau dia berpikir, duh, nanti kalau aku jatuh, bakalan sakit. Kalau aku jatuh, bakalan luka. Benjol kepala gue. Andaikan anak kecil berpikir seperti itu, lu coba bayangin. Sampai saat ini mungkin lu nggak pernah bisa berjalan. Jadi, pasangan serasi atau pasangan yang cocok adalah, pertama, kamu harus positive thinking. Kedua adalah pantang menyerah. Nah, ini ibaratkan anak kecil tadi itu. Kalau anak kecil itu melihat orang dewasa, dia mencoba bertatih-tatih. Pertama itu mereka belajar berdiri dulu. Sebelum lari, sebelum berjalan, mereka itu belajar berdiri dulu dengan 2 kaki. Hari kedua, hari ketiga, mereka menyeimbangkan kaki. Bagaimana mereka berdiri, mereka tidak jatuh. Terus, setelah itu mereka belajar untuk berjalan. Melangkah 1 langkah dulu. Ingat, dalam proses belajar, dalam proses sukses itu adalah proses. Nikmati prosesnya. Jangan mau langsung, wah aku investasi, aku buka usaha langsung sukses, aku kuliah langsung pinter. Gak bisa. Semua itu ada prosesnya. Anak kecil pertama belajar berdiri dulu sebelum mereka berlari. Habis berdiri, mereka belajar menyeimbangkan. Habis belajar menyeimbangkan, mereka belajar melangkah sentimeter demi sentimeter. Dan kemudian beberapa bulan kemudian mereka bisa berjalan. Itu pun kadang-kadang ya gelimpang, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang nyusup kepalanya benjol. Nah, jadi kalau kita berusaha, kita mungkin usaha, kita belajar, kita ingin jadi orang sukses, jatuh ya wajar, nyungsep ya wajar, karena memang itu sebuah proses alamiah yang harus kita lalui. Tapi potongan-potongan informasi itu kita jadikan bekal untuk berpikir positif dengan tujuan kita. Oke, jelas kan? Nah, jadi pada kesempatan ini berpikir positif dan pantang menyerah adalah cara untuk kita menjadi seorang juara, menjadi seorang yang sukses, menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ingat, jangan menyerah dan tetap positive thinking atau berpikir positif ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.